Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para sami ingkang Allah hormati, monggo belajar bareng tansah syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten kita panjenengan sedaya dipun paringi akal nika kewajiban syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten saat menika kita panjenengan sedaya dipun paringi keterangan-keterangan ingkang saking Gusti Allah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng dipun warisaken dumateng umatipun sebagai warasatul anbiya wal mursalin. Wonten ngaos ing dalu menika wonten beberapa gambaran atau keterangan. Yang garis besarnya satu, bahwa ayat Allah niku mutlak. Ayat Allah itu hak. Dan tidak ada orang yang bisa membikin satu ayat pun. Karena Allah itu maha mengetahui masa yang akan datang. Allah itu maha mengetahui masa lalu. Dan Allah itu memahami saat ini dan sekarang. Disitulah bahwa manusia tidak bisa membikin satu ayat, karena manusia sama sekali tidak bisa menentukan masa yang akan datang. Bahkan rezeki satu minggu yang akan datang, satu bulan yang akan datang, satu tahun yang akan datang, kita itu tidak tahu. Jadi apa yang telah diberikan oleh Allah itu ada perencanaan-perencanaan. Paradigma kehidupan ini sangat konflik. Urusan-urusan dunia ini sangat pelik. Pelik dan tidak itu dari sudut pandang manusia. Ayat Allah itu tidak ada satupun yang manusia membuat. Karena manusia tidak mempunyai namanya penentuan secara pasti. Menentukan pasti itu tidak bisa. Hanya menciptakan, cipta-cipta itu. Menganalisis. Tingkat ciptanya menganalisis. Bahkan di surat Al-Baqarah di ayat 79, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aydihim fawailul lahum mimma yaksibun. Bahkan orang itu di dalam surat Al-Baqarah juga dilarang untuk menjiplak. Menjiplak itu membuat sebuah kitab kemudian mengatakan bahwa ini dari Allah, ditulis dengan tangannya sendiri, kemudian bikin hukum-hukum yang baru, itu tidak boleh. Itu di surat Al-Baqarah ayat 79. Jiplak-jiplak itu kemudian ditulis, dibikin untuk kitab, ditulis dengan tangannya, kemudian diberi nama kitab tertentu. Itu tidak boleh. Itu keterangan di surat Al-Baqarah ayat 79. Itu hebatnya Al-Quran itu seperti itu. Bang belajar Quran ya belajar Al-Quran. Yang pertama tadi bahwa
ayat Al-Quran tidak ada yang membandingi. Karena itu nur. Al-Quran itu nur. Al-Quran itu ayat qotib. Kemudian disintesa, ditreatment. Ketika ada sebuah asbab atau peristiwa yang mengharuskan orientasi, dikalamkan. Jadi Al-Quran itu nur, tapi ketika sudah ada yang namanya peristiwa, asbab, baru terjadilah kalam, ucapan-ucapan melalui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menunggu, kita hidup pun menunggu, kita hidup itu menunggu dan ditunggu. Apa sih kita hidup menunggu? Menunggu kematian, dan kematian itu adalah kebangkitan. Maka orang hidup ini harus bangkit sebelum kematian. Bangkitkan jiwamu, karena jiwa ini dia makan kawruh, pengalaman-pengalaman. Itu makanan jiwa. Kalau makanan raga ya cuma nasi, buah-buahan, daging, terus tumbuh-tumbuhan, terus apa lagi, air. Itu makanan manusia. Ayat-ayat Allah itu pasti kita harus iman. Iman kepada Al-Quran itu bukan hanya sekedar teoritis, tapi iman kepada ayat-ayat Allah itu benar-benar menjadi tindakan atau akhlak atau budi, menjadi akhlakul karimah, memahami tentang rahmatan lil alamin. Maka akhlakul karimah ini ada pada pandangan. Pandangan orang kelihatan akhlaknya bagus ya karena pandangannya, karena melihat, terlihat itu akhlakul karimah. Tapi rahmatan lil alamin sangat halus sekali, syir. Kadang-kadang kita diam tapi mendoakan orang lain. Itu bagian daripada rahmatan lil alamin. Kalau kita itu ada pohon layu kita siram, itu rahmatan lil alamin. Ada binatang itu kita kasih makan, itu rahmatan lil alamin. Maka banyak orang yang memelihara binatang itu adalah menyalurkan daripada sifat rahmatan lil alamin. Diberi apa yang ia butuhkan, itu rahmatan lil alamin. Kasih sayang. Islam, karena Islam itu agama cinta. Islam itu agama cinta, Rahman Rahim. Maka cinta itu adalah kekuatan. Cinta itu kekuatan. Gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang menjadi melemahkan, apalagi menghancurkan, apalagi merusak, itu bukan cinta, itu nafsu. Paradigma hidup banyak dirusak oleh yang namanya nafsu. Maka nafsu ini bukan dari akal, bukan. Akal itu sifat terpuji. Allah memberi akal, bukan memberi pikiran. Dipahami, Allah memberi akal manusia, tapi tidak memberi pikiran manusia. Manusia mempunyai pikiran itu dari manusianya sendiri. Jadi ketika kita lahir, masih kecil, diberi akal oleh Allah, itu suci. Akal yang benar-benar suci. Belum ada yang namanya hijab. Ketika kita sudah besar, seusia dewasa balik, ini ada beberapa hijab yang dikelola oleh akal, pikiran, oleh pikiran, bukan akal. Karena akal itu sifat terpuji, diberikan Allah akal untuk kebaikan, untuk mengenal Allah akal itu. Untuk akal itu untuk mengeksplor cinta. Yang di dalamnya cinta itu ada kasih dan sayang.
Kasih itu memberi, sayang itu melindungi. Itu yang namanya Islam. Islam itu ajaran cinta. Islam itu ajaran kasih sayang. Islam itu ajaran rahmatan lil alamin. Kalau di dalam Islam ini ada hal-hal yang berbentuk keji, itu salah. Islam tidak mengajarkan kekejian. Islam tidak mengajarkan pertikaian aslinya. Pertikaian ini adalah nafsu. Apakah itu dari amarah? Apakah itu dari aluamah? Itu terjadi pertikaian. Keakuan-keakuan, kepemilikan-kepemilikan, mengakui dan mengakui. Itulah yang dinamakan nafsu. Saat kita kecil semuanya tidak ada yang diakui. Begitu tamyiz, dia mengenal besar dan kecil. Ini mulai pemahaman tentang kitab Adam. Dia bisa memilih besar, kecil, bagus, tidak. Inilah hijab. Secara tidak langsung anak itu sudah mulai mengenal yang namanya hijab, menempel. Sehingga ketika dia sudah bisa melihat yang namanya benda-benda, nama-nama, indah dan tidak indah, baik dan tidak baik, mulai mengenal. Sebelum itu dia mengenal sifat-sifat iri. Adiknya dibelikan baju, dia juga pengen dibelikan yang sama. Adiknya dibelikan mainan, dia ya juga pengen dibelikan mainan. Itulah memahami tentang yang namanya hijab. Sampai jenengan kepengen sesuatu, atau kepengen mobil, ini sudah ranahnya dewasa, sudah remaja dewasa ini. Pengen mobil api, kepengen motor api, kepengen rumah api, kepengen, itu hijab. Secara tidak langsung tidak kita sadari bedanya apa dengan kita anak kecil. Anak kecil mainan, anak besar kenyataan. Sampai mau dibelikan motor mainan sudah besar ya gak terlalu. Ya sudah, lihat aja. Anak yang sudah dewasa atau sudah remaja dibelikan mainan motor dari motor-motoran, minta motor dibeli motor-motoran, minta mobil dibeli mobil-mobilan. Nah itu ya masih anak-anak itu. Ya tetap nggak mau. Pak, saya bekerja jauh, belikan motor Pak. Terus dibelikan motor mainan, kan nggak mau. Berbeda polanya, hijabnya sudah berbeda. Anak kecil dikasih mainan, wong baru TK, dikasih motor-motoran, ya sudah dia cukup menerima apa adanya. Bermain dengan motor-motoran itu di depan rumah, di dalam rumah, senang dia. Tapi begitu usianya itu sudah 25 tahun, 30 tahun, terus di depan rumah motor-motoran, pakai motor kecil, disuruh gitu, pakai tangan gitu, ngeng gitu. Itu kan jadi aneh. Ada anak 25 tahun, 30 tahun kok main motor-motoran kayak anak kecil gitu. Maka ada fase. Hijab itu mengikuti fase. Kalau seorang pejabat tinggi atau pengusaha besar, mainannya sudah beda. Sudah tidak lagi motor butut. Sudah tidak lagi mobil butut. Sudah Mercedes, BMW, Alfa. Kan begitu. Itulah hijab. Maka orang hijabnya berbeda-beda gitu loh. Nah, seperti itu. Satu, bahwa diterangkan ayat Allah itu tidak ada satupun yang bisa menyamai. Karena dari nur ayat itu. Nur Qadim itu ayat-ayat Allah yang ditulis. Karena ada asbab sehingga diorientasikan melalui kalamullah,
yang disampaikan oleh kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Itu seperti itu, tidak sekedar orang mengarang. Jadi ada kitab-kitab, kitab itu, yang karangan-karangan itu kalau hanya mengarang sebuah dongeng itu tidak masalah. Tapi kalau sudah menjiplak ayat-ayat Quran, kemudian dipakai untuk sebuah satu kitab, ditulis dengan tangannya, ini kitab A, kitab B namanya. Tapi dia menukil atau menjiplak daripada Al-Quran, itu di Al-Baqarah ayat 79, itu tidak boleh. Itu janji Allah itu neraka itu. Hak itu neraka. Maka kita harus menyadari. Tapi kalau kita tidak paham, tetap menjadi argumen. Orang-orang yang seperti itu selalu berdalil. Apalagi tadi kalau dikatakan pondok pesantrennya gede, ya dalilnya karo-karuan. Apakah itu tidak ingkar dengan ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah? Tapi mereka tidak sadar. Walaupun seakan-akan dia itu seperti orang alim, tapi hakikat di hadapan Allah itu munafik. Dia ingkar dengan ayat-ayat Allah. Orang ingkar dengan ayat-ayat Allah itu tidak perlu diucapkan, tapi tindakan boleh. Dengan tindakannya, dengan hujahnya, kemantepannya, itu menjadi ingkar. Menjadi golongan yang tertutup hatinya, menjadi golongan kafirin, kafir, tertutup. Begitu jelasnya di dalam Al-Quran, tapi para orang yang diberi lakop itu, yang disebut nama, diberi nama orang, ada kiai, ada ulama, tapi tidak menyadari bahwa mengarang kitab kemudian jiplak atau mengambil ayat-ayat Allah dijadikan sebuah kitab, ditulis sehingga bedah buku, lonceng dan lain sebagainya, ayat-ayat Al-Quran dibikin bemper. Tidak boleh itu. Itu bukan yang tidak boleh itu dari pemikiran saya, tapi saya melihat di surat Al-Baqarah ayat 79 itu dilarang. Tapi sampai sekarang orang ibadah saja sampai jelas-jelasan, kamu ibadah mengikuti siapa? Katanya imam A, imam B, imam C, imam D. Seharusnya dia ibadah itu adalah mengikuti dari imam seluruh dunia, yaitu kalau Islam yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bisa membedakan mana itu Nabi, mana itu Rasul. Kalau disebut Nabi itu sunnah yang kita lakukan. Perbuatan-perbuatan Rasulullah itu wajib. Perbuatan pada Nabi Muhammad itu sunnah. Karena apa? Dalam aturan Nabi itu adalah sebuah wahyu untuk pribadi. Nabi itu untuk wahyu kanggo awake dhewe. Nabi itu untuk wahyu untuk pribadi, bukan untuk umat. Tapi kalau disebut Rasulullah, nah itu untuk umat. Maka kalau kita menyebut yang namanya Al-Quranul Karim, ini wahyu yang diberikan oleh Rasulullah. Tapi urusan berdagang, berternak, itu urusan Nabi. Kamu berdagang boleh kok, ya kan? Itu sunnah Rasul. Kamu berternak boleh kok, itu sunnah Rasul. Tapi tidak wajib, karena kalau wajib kamu meninggalkan berdosa. Rasulullah istrinya 9, bukan Nabi Muhammad yang istrinya 9. Nah, kata-kata itu harus tahu itu. Jadi kalau urusan Nabi itu aradul basyariyah. Kalau urusan Rasul
Itu basarun lakal basar. Kali kalau kamu campur adukkan, bisa-bisa kamu punya istri satu, itu bukan mengikuti sunnahnya nanti. Kan tidak begitu. Oh, yang benar itu 9. Kan tidak bisa begitu. Itu kan wilayah Nabi. Karena untuk mensintesa, untuk memahami pemahaman dan penalaran dari sifat-sifat perempuan 9 itu. Sifatnya wong wedok niku dominan 9. Maka Rasulullah diberi 9. Sehingga tahu, faham. Rasul berbicara itu fakta, bukan karangan. Kalau Rasulullah menerangkan sifat perempuan 9, nggak ada fakta, kebohongan. Dan Rasulullah mempunyai istri 9 itu tidak nafsu. Bukan. Itu rahmat. Itu penjelasan untuk kebutuhan umat. Untuk kebutuhan rahmatan lil alamin. Pemahamannya seperti itu. Diberi istri 9 itu sifatnya berbeda-beda. Dari itulah Rasulullah bisa menjelaskan isbat. Dalam keyakinannya bukan dari ilmu yakin, ainul yakin. Bukan, tapi hakul yakin, isbatul yakin. Jadi ketika memberi itu benar-benar melakukan, memahami, menganalisis sifat-sifat daripada perempuan. Paradigma dalam hidup Rasulullah itu luar biasa. Tidak segampang kulon jenengan, karena dihadapkan dengan kenyataan untuk sebuah problem itu adalah untuk keterangan-keterangan yang absolut, tidak mengarang Rasulullah. Maka apapun yang diberikan Rasulullah itu sifat kemaksuman ketika dia diangkat menjadi Rasul, bukan rekayasa, bukan karangan, bukan. Maka ayat-ayat yang disampaikan Rasulullah lakukan. 30 juz itu Rasulullah melakukan. Sifat-sifat yang terpuji itu. Kemudian Rasulullah meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Maka kalau ada sejarah atau cerita-cerita yang bertentangan dengan Al-Quran, kemudian dibikin cerita Rasulullah, itu adalah penyesatan. Karena Rasulullah itu melakukan sifat yang terpuji, kecerdasan akal, kealiman, akhlakul karimahnya luar biasa, bisa memilah-milah begitu. Yang kedua, pada malam hari ini ngaji tafsirnya adalah tentang surga dan neraka. Itu masih ada kaitannya dengan yang kemarin. Di dalam neraka itu ada keindahan-keindahan, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai arak. Ini sebuah mutasabih, perumpamaan. Jadi orang itu iman kepada Al-Quran dan iman kepada Allah serta Rasulnya, tingkatannya apa? Tingkatannya. Ada orang yang tingkatannya hanya seperti minum susu. Memahami surga itu seperti minum susu. Setelah lewat tenggorokan ya sudah. Ya, orang yang membaca Al-Quran itu seperti minum susu itu ada. Hanya cukup di lidah. Lepas tenggorokan rasanya tidak ada. Itu ada tingkatan seperti itu. Surga-surga ya seperti itu. Bahkan diterangkan tadi di surga ada namanya bidadari yang suci-suci. Azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Azwajun itu istri-istri mutahharatun yang suci. Wa hum fiha, dan dia di surga itu perempuan-perempuan yang suci-suci itu fiha khalidun itu abadi,
itu selama-lamanya, itu langgeng gitu. Lah, yang namanya surga itu apa? Kok ada perempuan? Kok nggak ada WC-nya tadi diceritakan? Cantik-cantik gitu. Sebenarnya dalam psikologi, surga itu yang selama langit dan bumi masih ada, yang dinamakan surga itu adalah rasa senang yang baru. Rasa senang yang baru. Di situ buah surga itu diterangkan tadi hampir sama, hampir mirip. Tapi rasanya beda-beda. Sama ngerti orang yang berpiknik itu di tempat yang baru. Rasa senang yang baru itu. Sama, dilihat dengan mata kepala, sama. Tapi intuisi manusia, sudut pandang manusia, keindahan-keindahan yang diserap, itu tergantung daripada pengetahuan psikologinya. Tergantung psikologinya. Kalau kita datang ke sebuah sungai yang mengalir airnya begitu, kita rombongan itu berbeda-beda, sama kelihatannya, warnanya, tapi psikologi manusianya berbeda. Rasa seneng sing anyar itu beda. Surga itu rasa seneng sing anyar. Kalau saya diajak orang yang sering ke Rahtawu misalnya, atau yang mengajak orang Rahtawu gitu, ya biasa orang Rahtawu. Tapi saya sebagai orang yang baru, rasa seneng sing anyar, oh indah. Saya melihat itu indah. 2 kali ke situ masih indah. Tapi kalau sering ke situ biasa. Dan surga itu selalu baru. Surga itu rasa senang yang baru. Maka orang masuk surga itu harus meletakkan nafsiahnya. Nafsunya diletakkan. Kalau bahasa terompahnya, akal pikirannya itu sing nok jobo tinggal. Sampai niku piknik bareng ono di sungai yang indah pemandangannya. Tapi pikirannya sampean niku mau urusan perusahaan. Sing lagi flat. Sing lagi kacau. Nah, buat tempat indah kamu tidak bisa menikmati. Rasa senang yang baru, rasa yang lama harus ditinggalkan. Di surga itu tidak ada perdagangan. Wedol tinuku kira ono. Iku pahami, orang tasawuf itu seperti itu. Orang tasawuf itu. Kalau dia ada perdagangan itu adalah dia berbentuk Rahman Rahimnya dijalankan. Hablum minan nas itu. Hablum minallah enggak. Dalam hablum minallah orang tasawuf enggak. Dia menerima apa adanya, dia bertani ya terima apa adanya, dia berternak ya terima apa adanya. Kalau dia berdagang itu hablum minan nas. Dia tidak butuh. Maka ketika Rasulullah itu hanya perjalanan yang harus dilewati. Rasulullah dulu berdagang, berternak, begitu. Tapi begitu dia menjadi seorang Rasul, kemudian itu adalah peristiwa yang harus dilewati. Dalam hablum minan nas masih bertanam, masih berternak. Gitu. Tapi untuk perdagangan hanya perjalanan yang harus dilewati untuk perjuangan, pengalaman, pemahaman. Jadi surga itu adalah psikologi. Surga itu. Kamu di dunia ini sebenarnya membangun sebuah surga. Jalannya adalah siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Artinya lurus itu sidik, amanah, tablek, fatona. Itu jalan yang lurus. Dan ketika menjalankan itu harus yang namanya rasa senang yang baru. Meskipun ngalam dunia itu rasa senang sing anyar yo surga. Sampai niku duwe
pacarmu. Ape wong arani iku ireng brintik. Ya kan? Ireng brintik lambene kandel. Ya kan? Ngono iku nek rasa seneng sing anyar ya surga. Karena psikologimu gitu loh. Mau sampean niku wis bondingan, putih, wayu, monyor karo monyor, metot karo medul. Tapi sampean niku diclathu. Wah, sampean ngerti ku ya wis. Ora ana ayune. Karena rasa senenge ilang.